Kembali di Breaking News Kompas TV yang saat ini masih memantau perjalanan Presiden Jokowi ke Moskwa, Rusia untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Yang saat ini kami ketahui informasi paling akhir, paling baru bahwa Presiden Joko Widodo telah tiba di Polandia, di bandara dan bersiap menuju langsung ke Moskwa menggunakan pesawat dengan perjalanan selama 3 jam. Dan rencananya nanti sore pukul 17 waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo akan diterima langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membicarakan sejumlah hal penting, terutama misi perdamaian yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo yang juga sebelumnya disampaikan Presiden Jokowi kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di kota Kiev. Yang Anda saksikan ini adalah visual perjalanan dari Ukraina menuju Polandia, dan informasinya sebelum datang di Polandia, Presiden Joko Widodo ini menempuh perjalanan dengan kereta api dari Ukraina menuju Polandia. Dan seperti yang disampaikan oleh wartawan harian Kompas yang langsung berada di Kiev tadi, perbincangan saya bersama Chris Mada, wartawan harian Kompas yang berada di Kiev, Ukraina, bahwa jalur kereta api yang ditempuh oleh Presiden Joko Widodo dari Ukraina ke Polandia sebenarnya tidak terlalu aman. Namun kita ketahui bersama saat ini Presiden sudah berada di Polandia dalam keadaan selamat dan sehat. Kita akan bergabung saat ini dengan pakar hukum internasional yang juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, ada Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat siang, Prof. Hik. Selamat siang, Mas Radi. Ya, Prof, saat ini benar-benar ditunggu banyak pihak, terutama juga masyarakat Indonesia, bahwa kehadiran Presiden Joko Widodo di Ukraina kemarin sudah disambut dengan baik dan membawa misi kepada Presiden Rusia Volodymyr Zelensky. Yang menarik adalah Presiden menawarkan diri untuk memberikan pesan langsung dari Zelensky kepada Putin. Dari tawaran Jokowi ini, apa yang Anda baca, Prof? Ya, sebenarnya dari tawaran ini Bapak Presiden membawa tanda kutip mungkin jaminan dari Presiden Zelensky bahwa otoritas di Ukraina itu tidak akan melakukan penyerangan terhadap warga negara Ukraina yang masih mempraktekkan budaya Rusia, termasuk bahasa Rusia. Karena kita tahu bahwa salah satu alasan Presiden Putin melakukan operasi militer khusus ke Donbas itu dalam rangka untuk menghentikan genosida yang dilakukan oleh otoritas Ukraina terhadap warga negaranya yang mempraktekkan budaya Rusia. Jadi itu pesannya ya dari yang akan disampaikan oleh Jokowi dari Zelensky kepada Putin. Nah, jika pesan perdamaian ini disambut baik oleh Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina, menurut Anda apakah hal yang sama juga akan reaksi yang sama juga akan diberikan oleh Presiden Putin? Ya, sebenarnya reaksi yang diberikan oleh Presiden Putin yang kita harapkan adalah beliau menghentikan serangan. Karena serangan ini kan bermulanya dari Rusia, ya, serangan itu. Dan yang bisa menghentikan tentu Rusia. Ya. Dan saya selalu katakan Rusia butuh kehadiran Indonesia. Rusia tidak mau seperti Amerika Serikat yang keluar dari Afghanistan ya tanpa ada alasan, seolah-olah Amerika Serikat itu kan kalah. Ya. Nah, Rusia tidak mau seperti itu. Dan Presiden Jokowi tentu sudah mungkin berbicara dengan para kepala pemerintahan di G7. Beliau minta jaminan agar Ukraina sampai kapanpun tidak akan diterima sebagai anggota NATO. Dan ini juga yang dibawa oleh beliau nantinya kepada Presiden Putin. Nah, kalau misalnya Presiden Putin mengatakan, oke, saya sudah mendapatkan jaminan-jaminan itu, harapan kita Presiden Putin akan menghentikan serangan. Meskipun sengketa antara Rusia dengan Ukraina mungkin masih ada, tapi itu harus diselesaikan tanpa menggunakan kekerasan seperti itu. Ya. Yang menarik juga, Prof, yang ingin saya tanyakan reaksi dari Amerika Serikat dan juga NATO. Kita ketahui Indonesia juga punya hubungan baik dengan Amerika Serikat dan negara-negara yang tergabung di dalam NATO. Reaksinya dengan pertemuan Jokowi dengan dua pemimpin negara ini, Rusia dan Ukraina, seperti apa kira-kira?
Menurut saya positif ya, karena apa? Pada waktu pertemuan G7, saya melihat muka-muka dari para kepala pemerintahan, kepala negara yang menghadiri itu terhadap Bapak Presiden itu sangat tidak tegang gitu ya. Mereka dalam situasi yang ya bersahabat begitu. Nah, menurut saya jadi tidak ada masalah sebenarnya. Justru negara-negara ini juga berharap ya, bahkan Ya. coba kita dengar Boris Johnson mengatakan kepada Bapak Presiden bahwa meminta teman-temannya di G7 untuk tetap hadir di pertemuan KTT G20 di Jakarta. Baik. Ini menunjukkan bahwa mereka juga ingin menghentikan serangan ini. Artinya mereka ingin menghentikan serangan ini dan Presiden Jokowi punya will untuk bertemu dengan kedua negara yang sedang berkonflik. Artinya mereka juga punya kepentingan melalui Indonesia, begitu ya Prof? Ya, semua negara punya kepentingan terhadap Indonesia. Karena apa? Karena setelah perang ini berjalan selama 4 bulan, tidak ada negara ketiga yang mencoba untuk memediasi terjadinya gencatan senjata. Kita tahu pada waktu awal-awal itu Israel dan Turki melakukan itu, tapi para pihak pada waktu itu masih dalam posisi masih panas. Nah, sekarang mungkin para pihak sudah dalam kondisi yang lelah, banyak mengeluarkan biaya dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi yang saya katakan, Rusia tidak mau keluar begitu saja. Ya. Nanti seperti Amerika Serikat. Rusia tidak mau keluar begitu saja dan hubungan Indonesia dengan Rusia juga harus tetap terjaga begitu, karena kita ketahui ini isunya pasokan pangan dunia begitu, Prof. Jika berhasil nanti Presiden Joko Widodo akhirnya misi perdamaian ini berhasil membawa dampak yang signifikan untuk perang Rusia dan Ukraina, apa gambaran yang akan ditonjolkan atau ditunjukkan oleh dunia terhadap Indonesia dan juga Presiden Joko Widodo kira-kira? Yang pasti Indonesia akan tercatat dalam sejarah bahwa sebagai Presiden G20, Indonesia tidak tinggal diam dan Indonesia berhasil untuk justru menyelesaikan perang yang terjadi sehingga perekonomian dunia tidak terganggu lebih dalam. Jadi ini yang akan dicatat oleh dunia, seperti itu. Ya, menurut Anda apakah dampaknya langsung terhadap peperangan ini usai begitu, ataukah setidaknya akan ada gencatan senjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina? Yang pasti gencatan senjata. Bapak Presiden ketika mulai kunjungan beliau ke Jerman di bandara, kan beliau mengatakan bahwa gencatan senjata yang menjadi target. Jadi tidak lebih dari itu, gencatan senjata. Tidak kemudian menyelesaikan seluruh permasalahan antara Ukraina dengan Rusia, Rusia dengan Ukraina, bahkan Rusia dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Karena itu bukan kewenangan Indonesia dan mungkin Indonesia tidak memiliki kewenangan seperti itu. Indonesia datang ke sana, gencatan senjata ini diharapkan akan mengeluarkan negara berkembang dari krisis pangan yang mungkin akan terjadi kalau tidak ada gencatan senjata. Dan saya berharap Bapak Presiden bisa menyampaikan kepada dua kepala pemerintahan yang berseteru ini bahwa kalau ada gencatan senjata maka Indonesia tidak segan-segan untuk mengirim pasukan perdamaian sepanjang dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, itu bentuk konkret dari Indonesia dan itu yang kita bisa lakukan. Ya, pasukan perdamaian ya untuk menjaga perdamaian di perbatasan Rusia dan Ukraina. Tapi kira-kira gencatan senjata ini yang menurut Prof tadi langsung bisa membuka keran distribusi pangan dari Rusia maupun Ukraina ke negara-negara yang membutuhkan bahan pangan yang komoditas aslinya ada di Rusia dan Ukraina. Ini akan berlangsung berapa lama kira-kira, Prof? Itu saya tidak tahu ya. Kita bicara ini harusnya step by step kalau dalam situasi seperti ini. Kita tidak bisa memprediksi dan saya juga mohon maaf bukan peramal jadi sulit juga untuk saya mengetahui gitu. Ya. Ini memang penting posisi Indonesia saat ini karena rantai pangan dunia saat ini terganggu akibat dua negara yang sedang berkonflik ini. Prof, terakhir saran Anda untuk Presiden jika
boleh dikatakan bukan hanya saran ya, tapi pandangan Anda terhadap pertemuan antara Presiden Joko Widodo yang akan berlangsung dengan Vladimir Putin pada sore hari nanti. Kira-kira prioritas pembicaranya yang paling penting apakah? Apa yang bisa dibicarakan untuk kedua pemimpin negara ini? 3 hal. Pertama adalah gencatan senjata. Ya. Lalu yang kedua tadi soal kita akan berkontribusi terhadap pasukan perdamaian kalau misalnya menjaga gencatan senjata itu. Dan yang terakhir adalah mudah-mudahan Bapak Presiden juga membawa pesan dari negara-negara G7 bahwa kalau Rusia bersedia untuk melakukan gencatan senjata, maka negara-negara G7 akan mencabut sanksi ekonominya sehingga Rusia bisa melakukan kegiatannya secara normal dan tentu pasokan pupuk ke berbagai negara berkembang ini bisa dilakukan seperti itu. Baik. Terima kasih perbincangan kita siang hari ini, Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional yang juga Rektor dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Terima kasih Prof telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Saudara, Breaking News Kompas TV kita jeda sejenak, kami akan segera kembali sesaat lagi.